Saya Nisa Awalia. Saya Aska Habibah. Saya Rafida Gadita Hafsah. Saya Naila Ramandani. Saya Naila Syabila. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang Pancasila dan perkembangan teknologi. Jadi dengan pesatnya perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi, menyebabkan munculnya tantangan baru bagi kita dalam cara hidup, bekerja, dan berinteraksi antar warga. Nah, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat, sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan umat manusia dan tidak merusak nilai-nilai sosial yang ada, terutama nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita akan membahas dengan poin-poin. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai dalam era teknologi, lalu tantangan teknologi dalam mewujudkan Pancasila, lalu ada strategi mengintegrasikan Pancasila dalam perkembangan teknologi, lalu ada studi kasus dan penyelesaiannya, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar nilai dalam era teknologi. Nah, agar tidak menjadi masyarakat yang tertinggal akan adanya iptek, maka masyarakat perlu mengembangkan, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan teknologi sebaiknya didasari oleh nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan di tiap sila dalam Pancasila. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu cara penerapannya adalah dengan memastikan bahwa inovasi dan juga penerapan iptek itu selalu berlandaskan dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan juga etika. Pengembangan iptek juga harus menghormati keyakinan agama dan juga tidak bertentangan dengan ajaran yang mengakui keberadaan Tuhan. Selanjutnya, untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu cara penerapannya adalah dengan menggunakan iptek dengan bijak sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan sesama manusia. Contohnya seperti teknologi pendidikan melalui e-learning dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu cara penerapannya adalah dengan memanfaatkan iptek untuk bisa membuat pemersatu bangsa agar tidak terjadi perpecahan antara warga negara ataupun warga internasional. Contohnya itu seperti melakukan digitalisasi kebudayaan. Dengan teknologi, budaya lokal itu bisa kita lestarikan dan kita perkenalkan ke masyarakat luas seperti melalui digitalisasi seni, musik tradisional, ataupun permainan daerah. Oke, selanjutnya untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu cara penerapannya adalah dengan menghormati kebebasan setiap manusia dan juga menerima kritikan dari segala arah mengenai penemuan ataupun inovasi yang baru. Selain itu, teknologi juga memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat melalui forum daring, petisi online, atau survei digital yang mudah diakses. Nah, untuk yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu penerapannya dengan cara memperhatikan kesesuaian interaksi manusia dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan Tuhannya, serta alam dan juga lingkungannya. Contohnya itu seperti teknologi yang membantu para pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform e-commerce. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan teknologi dalam mewujudkan Pancasila. Nah, seiring berkembangnya era digital saat ini, generasi muda harus mampu menjaga nilai-nilai dasar Pancasila. Hal ini dikarenakan semangat patriotisme dan nasionalisme mulai memudar di kalangan generasi muda. Hal ini juga terlihat pada generasi muda yang percaya bahwa kemajuan teknologi membuat segalanya lebih mudah diakses dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, berikut adalah tantangan yang dihadapi masyarakat di era globalisasi, antara lain, yang pertama, perubahan budaya.
Tren digital yang berkembang menciptakan perbedaan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Interaksi online bisa membuat kehidupan terasa individualitis. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana membangun rasa tanggung jawab serta rasa solidaritas, yang mana nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk diwujudkan, namun terhalang dengan adanya perubahan budaya. Yang kedua, tantangan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi dalam menghadapi digitalisasi. Dalam hal ini, ketimpangan akses terhadap teknologi di berbagai lapisan masyarakat menjadi pangkal permasalahan yang berujung pada polarisasi dari perpecahan sosial. Berdasarkan situasi tersebut, seharusnya semua warga negara berhak mendapatkan manfaat yang sama dari layanan digital dan berpartisipasi dalam proses demokrasi secara adil. Yang ketiga, aspek literasi digital. Dalam hal ini, permasalahan literasi digital telah menjadi permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian lebih serius. Nah, dalam hal ini juga mengintegrasikan pendidikan Pancasila dan literasi digital sangat penting untuk membangun masyarakat yang mampu memahami dan cerdas menyikapi perubahan kompleks di era digital ini. Nah, yang keempat, individualisme dan komunitas virtual. Di era digital, individualisme digalakkan karena banyak interaksi terjadi di dunia maya. Informasi palsu dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial, mengganggu persatuan nasional, dan melemahkan kepercayaan. Hal ini juga menghambat nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, yang kelima itu etika dan privasi. Dalam hal ini, teknologi modern membawa tantangan etika terkait privasi data dan keamanan informasi. Hal tersebut bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana sila tersebut mendorong perlindungan privasi sebagai bagian dari hak asasi. Yang keenam, kesenjangan digital. Dalam hal ini, tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi yang sama, sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi dan peluang serta menghambat prinsip sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu globalisasi budaya. Dalam hal ini, masuknya budaya asing lewat internet bisa menggerus identitas dan nilai-nilai bangsa yang berpotensi mengancam keberlangsungan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kearifan lokal. Strategi mengintegrasikan Pancasila dalam perkembangan teknologi. Generasi muda memiliki peran penting dalam masa depan Indonesia dengan membawa negara menuju kejayaan melalui rasa nasionalisme dan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila membantu membangun cinta tanah air dan menjadi dasar kemajuan bangsa di era digital. Agar penerapan nilai-nilai Pancasila itu terlaksana, diperlukan adanya pembelajaran, integrasi dalam nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, bukan hanya memberikan fondasi moral yang kuat, tetapi juga menjadi paduan untuk bersikap etis dan bertanggung jawab dalam interaksi di dunia maya, dan pendidikan Pancasila di setiap sekolah. Generasi muda harus bijak menggunakan teknologi, menyaring dampak positif dan negatif, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus penggunaan internet yang berbasis Pancasila bagi warga perumahan Loh Agung, Jatan, Karanganyar. Nah, bila dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 200 orang, ada sekitar 30% penduduk yang menjadi langganan setia untuk mengakses media sosial. Nah, sejatinya jejaring sosial dan teknologi informasi memiliki tujuan untuk mempererat hubungan antar orang dan memperlancar komunikasi. Tapi sayangnya kerap kali seseorang menyalahgunakan esensi itu. Nah, permasalahan masyarakat sekitar perumahan Loh Agung, Jatan adalah masih minimnya pemahaman tentang etika
etika berselancar di dunia maya. Masih kurangnya perhatian terhadap penggunaan dunia maya bagi masyarakat, sehingga membuat warga masyarakat seringkali membuat postingan dan seringkali membaca konten yang isinya negatif ataupun bersifat hoax. Nah, berikutnya adalah bentuk penyelesaian dan solusi atas kasus tersebut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka solusinya adalah dengan mengadakan pengabdian masyarakat tentang etika berselancar di dunia maya bagi warga desa Jaten Perumahan Loh Agung, Jaten, Karanganyar. Nah, metode pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi, tanya jawab, serta dilanjutkan dengan praktek demonstrasi penggunaan etika yang baik dan benar dalam berselancar di dunia maya. Nah, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan metode pendidikan kepada masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan demonstrasi di lapangan, serta penerapan atau aplikasi langsung dengan melibatkan kelompok masyarakat di sekitar wilayah Perumahan Loh Agung. Nah, dengan penerapan pengabdian pada masyarakat berbasis teknologi ini dengan memberikan dampak positif ke warga masyarakat dengan meningkatnya kepemahaman mengenai etika berselancar di dunia maya. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menghadapi tantangan di era perkembangan teknologi yang pesat. Nah, upaya untuk mengintegrasikan Pancasila dalam perkembangan teknologi memerlukan strategi yang melibatkan peran serta generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Nah, lalu untuk memastikan penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menyusun strategi yang adaptif dan inklusif. Nah, dengan demikian teknologi dapat menjadi alat yang memperkuat nilai-nilai Pancasila dan membawa manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang sejalan dengan cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Nah, sekian dari kami. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan.